Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, saya punya suara hari ini berbeda dengan minggu-minggu yang lalu ya. Suara saya hari ini agak nyaris hilang. Tapi bersyukur ya, kalau waktu minggu lalu sore di rumah Bapak Edi, ya memang sudah mau habis. Tapi sudah mulai muncul sedikit-sedikit, puji Tuhan. Kemarin saya pikirkan begini, saya ini alat kerja saya nggak cangkol, nggak parang babat, nggak kapur atau spidol, tapi adalah kaki dan suara. Kaki saya untuk melangkah pergi, memberitakan Injil, lalu suara saya bagaimana saya harus berbicara. Istilahnya saya ini kan bisa dikatakan tukang promosi, ya, mempromosikan nama Tuhan. Jadi suara itu sangat penting. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini dua-dua bermasalah. Kakiku juga bermasalah, suaraku juga bermasalah. Tuhan mau bilang apa? Tapi satu yang saya ingat itu bahwa sukacita itulah yang paling perlu. Bagaimana sukacita, hati yang gembira adalah obat. Tuhan berikan sukacita untuk tetap melayani, itu sudah sangat cukup dan Tuhan akan tambahkan kemudian. Itu yang saya imani. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Iya, masih hidup kita kan? Iya. Kalau saya bilang nanti masih sehat, banyak yang sakit. Bukan hanya di tempat kita, tapi di banyak orang yang sakit. Ya, kemarin ada di sini sedikit dari Kemenak minta supaya tempat ini dipakai sebentar untuk rapat ya LPPD katanya, lembaga apa itu ya, paduan suara gerejawi. Jadi ada beberapa teman datang, dia bilang begini, saya kurang sehat ini Pak, saya bilang. Saya seminggu yang lalu Bu sudah menyelesaikan itu. Berarti dia juga kena ya. Sudah seminggu yang lalu melewati itu baru sembuh katanya. Jadi memang semua kita kena. Waktu itu bulan lalu itu anak-anak semua kena. Ada Rika, ada Sion, Michael, semua penuh batuk di rumah ini. Tapi saya masih bisa masih bisa sanggup ya. Ini amruk. Nono karo belum. Sekalipun kadang-kadang tiap hari ada gangguan, tetapi dia stabil dia karena naik turun begitu. Ya nggak apa-apa, semuanya itu adalah bunga-bunga kehidupan. Baik, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan dari iman dan persekutuan. Mari kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-20. Yohanes ya, maaf sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas
kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan yang membacakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang mendengar dan membacakannya, dibacakan saja pun seharusnya berbahagia. Jadi jangan malas membacakan, mendengar. Iya, ini 1 minggu saya nggak kasih renungan ya. Ya, itu belum siap saya download, jadi ya diharapkan maklum minggu depan lah yang saya akan bagikan kembali. Dengarkan, baca itu berbahagia. Iya. Ada kita baca firman Tuhan sepanjang minggu ini, selain daripada ini, ada puji Tuhan. Ada yang nggak ada? Yang jawab itu mungkin nggak ada. Iya, baik. Iman dan persekutuan. Ya, iman itu kata penulis surat Ibrani adalah dasar daripada segala sesuatu yang apa? Hah? Ya, kapal memang yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan jadi orang kaya. Boleh juga. Apa dasarnya? Kita beriman, berharap jadi orang kaya, tapi kita malas kerja. Itu gak benar. Ya. Itu gak benar. Kita berharap menjadi orang kaya, kita berharap menjadi orang yang pintar, tapi malas belajar. Kita berharap menjadi orang yang sukses, tapi gak tekun, tapi gak giat bekerja. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ada iman, ada pengharapan. Bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita melihat. Iman itu bukan berarti setelah kita tahu ini bunga, bukan. Tapi iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat, tapi itu nyata. Oleh karena ada kebenaran firman Tuhan yang menjaminnya. Saya punya iman, ada surga, ada surga. Tuhan menaruh dalam hati saya, karena ada perkataan Tuhan yang berbicara, yang meyakinkan, yang membuat saya tidak ragu tentang surga itu. Dan satu saat saya akan tinggal di dalamnya. Ini iman, ya. Persekutuan itu apa? Sorry ya. Persekutuan itu apa? Kumpulan orang percaya bersekutu, memiliki tujuan yang sama, memiliki hati yang sama, mau bekerja bersama-sama. Itu persekutuan. Memiliki pandangan yang sama, persekutuan. Orang percaya, sama-sama orang percaya. Iman dan persekutuan itu sejalan. Iman tidak akan mungkin melonjak. Iman tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Iman tidak akan mungkin bagus kalau saudara dan saya tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang percaya yang lain. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang gereja. Tugas gereja, salah satu di antaranya adalah bersekutu. Punya persekutuan. Kita butuh persekutuan. Iya, Thomas, ya. Ini tadi kita lihat ya, bagaimana Thomas. Contohnya, dia tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan. Kalau apa? Sebelum apa? Sebelum dia melihatnya, sebelum dia mencucukkan jarinya
bekas lubang paku. Karena waktu itu Yesus dipakukan, dia belum bisa percaya. Waktu murid-murid yang lain berkata bahwa Yesus sudah bangkit, dia bilang apa? Aku tidak percaya kalau aku belum melihatnya. Iya, kenapa Thomas mengatakan seperti itu? Mari kita lihat ayat di atasnya sebentar ya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, maksudnya minggu kapan ini? Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah Yesus dikuburkan, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Satu yang saya lihat di sini bahwa murid-murid dalam keadaan galau, murid-murid dalam keadaan bingung, bilang sama yang lain, aku gak percaya kalau aku tidak melihatnya. Di antara Yesus yang sudah mati dan mereka melihat ke kubur, tapi kuburan itu kosong. Antara percaya dan tidak, malaikat Tuhan berkata, bukankah dia sudah berkata kepadamu bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati? Tapi ketika dibilang sama kawan-kawan, apa katanya? Aku tidak percaya. Nah, apa yang mereka lakukan dalam kebimbangan mereka? Mereka punya persekutuan, mereka bersekutu, mereka berkumpul. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ada juga ketakutan di antara mereka. Ya, mereka mengutamakan persekutuan, percaya, beriman. Saya percaya, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus. Semua bilang, aku punya iman. Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosaku. Amin. Iya. Semua kita percaya Yesus menyediakan tempat di surga. Amin. Lemas iman. Ya, bagaimana? Yesus menyediakan tempat di surga. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Percaya saudara, tempat sudah tersedia di surga? Hanya berikan waktunya. Kalau waktunya dipanggil akan mendiami tempat itu. Amin. Amin. Iya. Punya iman. Ada dasarnya firman Tuhan. Setiap kita punya iman, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi apakah dengan situasi yang ada, seperti yang dibagikan Bapak Ade tadi, ada gelombang, ada badai, membuat iman kita ini stabil, membuat iman kita ini maju, membuat iman kita bertumbuh. Maka ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan di sana, jadi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi anak Allah. Allah adalah Bapaknya, menjadi keluarga Allah. Allah Bapa kita. Teman-teman ini saudara-saudara kita. Senang waktu pertama bertobat bertemu dengan orang percaya? Senang? Kalau hari ini kita bertemu dengan orang yang baru bertobat, percaya, oh ini saudaraku rupanya, sama
dengar, bahkan sekali waktu itu dengar saya di ada tempat ruang terbuka dipasang di sana khotbah Billy Graham dalam bahasa Inggris. Saya nggak tahu bahasa Inggris, tapi teksnya, sekalipun teks cepat melaju, saya bisa sempatkan baca, tapi roh itu sama. Apa yang disampaikan beliau, Pak Billy Graham, itu sama dengan apa yang ada dalam hati saya. Dia berbicara tentang kelahiran baru. Bagaimana orang tidak akan bisa masuk surga kalau orang itu tidak dilahirkan kembali. Itu membuat hati ini berbunga-bunga. Sama rupanya. Apa yang dia miliki itu, apa yang dia mengerti, apa yang dia ajarkan, apa yang dia pahami secara teologis kebenaran firman Tuhan itu sama seperti apa yang saya miliki. Saya bersuka cita, saudara, di dalam Tuhan. Sekalipun kita nggak mengenal orang itu, nggak ada darah yang sama mengalir dalam tubuh kita. Saya baca, saya dengar Ibu Irma itu ya, Utabarat. Dia bilang bagaimana dia begitu gesit untuk menolong Joshua Utabarat, karena darah Joshua itu sama dengan darah saya Utabarat. Saya pikir kental kali memang darah ini. Tapi ya, saya tidak punya darah dengan hubungan apapun dengan saudara. Kasih Allah itu jauh lebih kental. Orang Batak kental memang darah itu, tapi kasih Allah itu jauh lebih kental, yang membuat kita menjadi saudara di dalam Tuhan. Tidak ada hubungan darah apapun, suku pun tidak, bangsa pun tidak, tapi kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kita menjadi saudara dengan dia. Makanya sebagai orang yang beriman itu, kita ini adalah saudara. Teman-teman kita ini adalah saudara kita. Gereja adalah persekutuan. Supaya kita mencintai itu. Bapa kita, Allah, Yesus. Teman-teman ini, orang-orang percaya, ini saudara. Saya dan saudara adalah saudara. Saudara dua kota. Hah? Kalau Mas P, saudara Utalan. Iya. Karena kalau kita nggak menganggap saudara, cuek. Orang percaya itu, teman-teman kita itu yang satu roh, Roh Kudus itulah saudara. Saudara saya secara darah ada, tapi jauh lebih kental dengan saudara di dalam Tuhan. Bisa kamu rasakan? Ya bisa, lemas sekali, kali-kali. Bagi suami saudara, ya, saudara di dalam Tuhan. Saya bisa merasakan itu. Iya. Saya tidak pernah memiliki hubungan darah dengan mereka. Saya tidak satu keturunan dengan mereka. Saya orang Karo, dia bukan orang Karo. Saya warga Ginting, dia bukan warga Ginting. Saya orang Balai Kasih, tapi dia bukan orang Balai Kasih. Tidak ada hubungan keluarga, tapi hubungan darah dalam Kristus itu mengalir, sehingga kami tetap memiliki persekutuan yang satu. Mengalir hubungan itu sampai hari ini, dia tetap memiliki hubungan dengan saya. Saudara dalam Tuhan, persekutuan itu perlu. Kenapa waktu itu Thomas bilang aku gak percaya? Ayo 4 mari kita lihat. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Waktu murid-murid yang lain bersekutu, pulung ia. Wagi kalake, bagaimana ini kawan?
Yesus sudah tidak ada lagi. Malaikat Tuhan bilang dia sudah bangkit. Kita tak lihat lagi dia. Siapa guru kita? Bagaimana kita lanjutkan ini? Bagaimana ini? Mereka bersekutu. Thomas di mana? Nggak dicatat memang di mana dia. Tidak dicatat memang di mana alasannya dia tidak ada di situ. Tapi yang pasti di situ dia tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Mereka bilang kami telah melihat Tuhan. Sebelum kucucukkan jariku, aku tidak percaya. Iman itu penting. Percaya kepada Tuhan sudah. Tapi persekutuan itu juga sangat penting. Jangan kita berpikir bahwa aku sudah bertobat, aku sudah terima Tuhan Yesus, nggak usah punya persekutuan pun, nggak apa-apa. Yang penting nanti aku di surga, nggak apa-apa. Ini sama dengan orang yang baru diselamatkan di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Dia nggak punya persekutuan lagi, dia nggak perlu lagi beribadah, dia nggak perlu lagi ke gereja, karena dia mati pada saat itu. Kita kan masih hidup. Kita perlu saudara. Kita perlu berbagi satu dengan yang lain. Kita perlu saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, meneruskan pekerjaan Tuhan di bumi ini bersama dengan saudara seiman. Sangat perlu untuk bersekutu. Hari ini kan pagi dari Kak Nomeria bersekutu dengan orang percaya, sakit kami. Ya, sakit. Kalau nanti tidak lagi senang bersekutu dengan orang percaya, ini udah nggak pas ini. Ya. Maka kita selalu menggebu-gebu pasti itu. Bagaimana supaya aku bisa bersekutu dengan saudara-saudaraku? Mungkin dengan seusia dengan mereka, mungkin dengan selevel dengan mereka. Persekutuan ini harus ada, apalagi tengah-tengah gereja Tuhan. Bersekutu bukan hanya sekadar membicarakan tentang ayo kita. Sekarang kan hampir sudah orang persekutuan. Mereka bersekutu dengan dirinya sendiri, handphone terus. Karena itu cukup bagi mereka. Tak punya kawan pun gak apa-apa. Itu sudah cukup banyak kawan mereka. Persekutuan itu penting. Persekutuan doa itu penting. Persekutuan pemuda itu penting. Persekutuan lansia itu penting. Persekutuan kaum bapak itu penting. Supaya kita di dalamnya bisa berbagi. Bagaimana kita bisa mendukung satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita bisa saling membangun berdasarkan iman, berdasarkan firman Tuhan. Yang membuat Thomas tadi tidak bisa melihat Tuhan apa? Karena dia tidak hadir dalam persekutuan itu. Sulit baginya untuk memahami, sulit baginya untuk mengerti, sulit baginya untuk menerima apa kata orang lain, karena dia sendiri tidak melihatnya. Padahal iman tidak seperti itu. Ya, iman tidak seperti itu. Jadi kita masih berkuat. Iya, ayat ini menambah kekuatan. Firman Tuhan juga menambah kekuatan. Ketika kita berbicara sudah habis napasnya, minum itu ada kekuatan yang baru. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iya, persekutuan itu sangat penting. Waktu itu Thomas tidak bersama-sama dengan mereka, sehingga dia membuat apa? Apa katanya ayat 26 itu? Ayat 25. Ayat 25 ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Iman itu akan bisa dipulihkan. Iman itu bisa bertumbuh oleh karena persekutuan dengan orang-orang percaya.
Bisa kita baca Alkitab habis, bisa kita gali Alkitab ini, tapi kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan, kita tidak bisa persekutuan dengan orang percaya, kita ini akan bisa menjadi diri kita sendiri, menganggap diri kita paling pintar, menganggap diri kita paling kudus. Nggak usah ke gereja, aku saja dengan diriku sendiri, sehingga bisa menjadi picik. Ada satu keluarga hari ini ya, tinggal satu keluarga. Waktu itu ada beberapa keluarga yang mengungsi di kampung Antara, di atas bukit lagi sana. Tak kampung apa namanya itu? Kampung kalian jadi? Hah? Udah beli. Udah beli kita apa namanya itu? Itu ada satu denominasi gereja yang meyakini bahwa mereka itu memikirkan bahwa Yesus akan datang tidak akan lama lagi, oleh karena COVID-19 waktu itu. Sehingga mereka sepakat, ya, mereka mengungsi karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang, menantikan kedatangan Tuhan. Kiamat pasti akan datang. Ya, hari ini mereka masih di sana. Anak mereka pun diberhentikan sekolah. Mereka sudah papa itu. Perlu persekutuan dengan orang percaya. Perlu kita berbagi satu dengan yang lain. Ketika kita galau, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa sulit dalam kehidupan kita, perlu bertelepon dengan orang yang percaya yang lain. Perlu ikut persekutuan, berdoa bersama. Doakan aku. Laos pegang kumol, kisah ini ya, pergi ke mall, menghilangkan stres. Bisa? Bisa sebentar. Tapi kalau roh ini kosong, kalau hati ini kosong, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, itu tidak akan membuat kita damai sejahtera. Buat murid-murid tidak mau bersekutu, tadi ayat 19 tadi dikatakan Yesus datang. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ada sukacita yang baru ketika mereka bersekutu. Tuhan hadir di sana. Ketika kita bersekutu, Tuhan hadir. Ketika kita bersama dengan orang-orang percaya itu, Tuhan hadir berbicara kepada kita. Sekalipun tak sama seperti pada waktu Tuhan Yesus itu ada di bumi ini. Dia hadir. Tapi bukankah kehadiran Tuhan itu, firman-Nya hadir, berbicara kepada kita, membuat kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas meninggalkan persekutuan. Itu yang membuat dia itu sulit untuk mempercayai, sulit untuk imannya. Kalau kau punya iman ke dia, tapi sulit dia melihat, mengatakan bahwa benar Yesus sudah bangkit sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Sulit bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak ada dalam persekutuan itu. Ada satu bagian lagi, kalau Thomas ya, ini sebelum Yohanes pasal 14 itu ya. Ada Thomas juga di situ di ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Yohanes pasal 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, hal ini juga di situnya Thomas. Tapi memang baginya sulit mengerti, memahami tentang Tuhan. Belum settle, belum duduk benar ini Tuhan. Makanya ketika dia mati, ketika dia disalibkan, ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tetap mengatakan belum percaya. Kalau belum melihat, memang Thomas adalah laki-laki, berpikir, bertindak dengan logikanya. Kalau belum dilihat, belum percaya aku.
Tapi kalau firman Tuhan sudah berkata demikian, kita harus percaya. Bukankah Yesus bilang bahwa bangunan itu bait Allah itu akan diruntuhkan, dan dalam tempo 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tapi mereka gak mudah. Mereka berpikir ini merupakan satu malapetaka, ini merupakan musibah yang besar yang membuat mereka galau. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kegalauan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan mereka, membuat mereka berdamai sejahtera, membuat mereka sukacita. Nah, apa yang terjadi dalam pasal 20 tadi, ayat yang berikutnya, ayat 26. 8 hari kemudian, ya, setelah pertemuan yang tadi, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas hadir dalam persekutuan itu. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Waktu Thomas hadir dalam persekutuan itu, setelah 8 hari kemudian, dalam kebimbangan, dalam ketidakpercayaan, apa yang terjadi? Dia ikut bersekutu dengan teman-teman yang lain, murid-murid yang lain itu, dengan pintu terkunci sama seperti yang tadi. Yesus hadir. Kalau pintu terkunci, kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia hadir di dalam? Nggak ada yang membukakan pintu, tapi Tuhan hadir di situ. Ya. Kalau dia itu berubah menjadi, ataupun orang lain menyamar, nggak mungkin pintu nggak terbuka, gitu ya. Tidak mungkin pintu nggak terbuka. Tapi dia Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Taruhlah tanganmu, jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Iya, persekutuan itu penting, iman itu penting. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Ya. Ini yang menyelamatkan. Iman kepada Tuhan Yesus itu menyelamatkan saudara. Tapi persekutuan itu sangat penting, yang membuat iman itu bisa bertumbuh. Kalau iman tidak bertumbuh, ini akan terkikis, membuat kita itu hampir tidak percaya. Makanya jangan malas persekutuan. Iya, ada persekutuan pemuda, pemuritan. PA pemuda yuk. Ya, boleh pemuda ya, melewat masana. Katanya kan begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, kami nggak cocok lagi. Kayak Kak Arya Rijal, nggak cocok lagi sama Rika misalnya. Nggak satu generasi, nggak nyambung lagi. Nggak apa-apa. Bikin kelompok pemuda senior. Kenapa rupanya? Ayo kita senior punya persekutuan. Punya persekutuan doa, punya persekutuan membaca Alkitab bersama. Bisa. Jadi yang penting kita punya persekutuan. Jangan kita berpikir bahwa aku udahlah sendiri sajalah, sibuk dengan tugas kita. Kadang-kadang kita ini masih perlu ditaurati ya, masih perlu. Ya kadang-kadang kalau diberi kebebasan, kadang-kadang tidak melakukannya. Ayo kalian saat itu masing-masing. Ini anak-anakku kan, bangun jam 5, jam 6 berbangun dia. Ya, harus juga kumpulkan. Ayo bangun. Harus juga seperti itu.
Makanya aku pikir memang firman Tuhan bilang, ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang-ulang. Perlu tawati. Ya. Anak-anak gak bisa kita kalau gak tawati. Harus juga rupanya jam 5 sadar dulu. Enggak harus jam 5 sadar dulu. Tapi kadang-kadang kalau sudah sibuk bagaimana? Lupa. Besoklah. Ini kemanusiaan kita muncul. Maka perlu kita punya persekutuan. Persekutuan kaum ibu perlu dibuat. Persekutuan kaum bapak perlu dibuat. Orang yang gak percaya pun kadang-kadang mereka punya persekutuan. Iya, 3 kali ke seminggu ke gereja, 3 kali ke seminggu kerja-kerja 3 kali seminggu. Yuk. Iya. Hampir-hampir tidak ada lagi waktu kita. Keluar lagi biaya ya. Tapi mari persekutuan dengan Tuhan itu harus kita utamakan. Iya. Persekutuan ini masih persekutuan keluarga. Kita masih 2 persekutuan kita. Persekutuan doa, persekutuan keluarga, ibadah minggu. Itu pun kadang-kadang nadi lah. Ya kalau penting sama bangkuan. Persekutuan pemuda masih itu di tengah-tengah gereja kita. Ya, tapi mari kita belajar supaya kita bertumbuh dalam iman, supaya kita ini semakin maju, supaya kita ini semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kalau keluarga aku nanti orang cerita suami istri di situ nggak nyambung sama aku. Tidak selamanya begitu. Satu dengan yang lain itu perlu saling mengisi satu dengan yang lainnya, supaya kita ini bisa bertumbuh. Bagaimana kita tahu tentang harapan? Kalau tadi Rianiza tidak cerita, bagaimana kita mendoakan mereka kalau kita nggak pergi ke sana, kita nggak dengar berita. Tentu ada yang pergi, ada yang menyampaikannya, berbagi satu dengan yang lain. Saudara perlu berbagi. Bagaimana pengalaman saudara hidup bersama dengan Tuhan. Jadi dengan seperti itu kita itu sungguh-sungguh dalam persekutuan ini, persekutuan yang indah, tapi persekutuan yang orang percaya ya. Oh, kami bersekutunya, kami punya kumpulan untuk orang muda, kami punya kumpulan ini kalau begini. Tapi apakah itu membangun satu dengan yang lainnya? Apakah membuat itu satu tujuan yang baik, tujuan yang benar? Bagaimana untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini? Bukan soal banyaknya, tapi kalau semuanya kita memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, iman kita pasti akan maju. Jelas. Ya. Thomas kembali ke dalam persekutuan. Ketika dia kembali, Tuhan berbicara. Tuhan mengingatkan dia. Apa kata Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia mengatakan aku percaya. Apa kata Tuhan kepadanya? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, namun murid-murid yang lain itu percaya. Itu yang berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya iman kita ini bisa bertumbuh? Pasti kalau kita memiliki persekutuan, baik persekutuan pribadi dengan Tuhan, baik persekutuan dengan orang-orang yang percaya, supaya kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga persekutuan itu dan persekutuan yang indah. Persekutuan itu apa? Hubungan satu dengan yang lainnya. Ada firman Tuhan yang kita bahas di sana. Ada firman Tuhan yang berbicara. Ada firman Tuhan yang mengoreksi. Ada firman Tuhan saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya.
Ini yang perlu kita pikirkan. Saya pernah bilang di Bangun Mulia kayaknya sudah bisa persekutuan sendiri. Nggak harus ada saya, tapi mereka bisa bersekutuan di sana. Persekutuan doa bersama, membaca Alkitab bersama. Seharusnya bisa. Di Balai Kasih bisa buat sendiri. Sudah bisa membuat sendiri supaya sama-sama bertumbuh. Dia lain nanti adalah pendeta di Balai Rusun. Kalau siapa yang memiliki pikiran dalam demikian, sama-sama kita mengoleksi diri kita. Kalau kita sama-sama memiliki persekutuan yang baik pribadi dengan Tuhan, kita itu bisa maju. Bagaimana mereka berdoa? Bukan diri mereka, tapi bagaimana bekerja melayani untuk Tuhan. Bagaimana memakai gereja Tuhan supaya gereja ini boleh semakin maju. Doakan tiap hari, topik doa kita kirim. Tiap hari kita bisa berdoakan itu, bersekutu dengan yang lain. Kecuali mula-mula tiap hari mereka diberi alat. Tiap hari ada yang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa bersama. Persekutuan yang indah bersama dengan orang percaya. Maka iman kita juga pasti akan lebih maju. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya iman kepada-Mu bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Kami harus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam persekutuan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tiap-tiap orang tidak meninggalkan persekutuan kami, tapi kami bersekutu dengan Engkau, bersekutu juga dengan orang-orang percaya yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya kami melihat bahwa saudara-saudara kami adalah saudara kami, di mana tempat kami berbagi, saling membangun, saling menguatkan. Tuhan, ajari kami, tolong kami Tuhan, supaya kami merasakan kami ini sebagai orang percaya satu tubuh di dalam Kristus Engkau dan Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Biarlah firman-Mu sungguh berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.